أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah jamaah sekalian kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga kita bisa menyaksikan video yang saya buat untuk diberikan kepada tugas Ustadz Ayacik. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam. Tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama ini berdarah-darah agar bisa kita menikmati Islam yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan membawakan ceramah singkat tentang seorang ibu. Dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi dari surat Luqman ayat 14. Wa wasayna al-insana ya walidayhi hamalathu ummahu wahuna ala wahni wa fasilahu fi amaini anil ashkurili walau walidaika ilayyal masira, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Ayat yang di atas menjelaskan bahwasannya betapa pentingnya peran seorang ibu. Ibu, ayah adalah sebuah tali penyambung kita untuk menjadi seorang yang sukses. Daripada itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita untuk patuh dan taat kepada kedua orang tua kita, karena pada dasarnya kita lahir daripada rahim ibu dan dibesarkan dan dinafkahi oleh ayah kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan lagi di sebuah hadis Abu Hurairah yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi yahusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak mendapatkan perbuatan baik dariku? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah pun menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, ibumu. Kembali ia bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, dialah ayahmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. Makna hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan ibu dalam Islam. Rasulullah SAW menyebut nama ibu 3 kali, yang lebih berhak kita perlakukan baik dibanding ayah, karena ibu memiliki peran penting besar, mulai dari mengandung, melahirkan, hingga merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, mendidik anak-anaknya dengan penuh rasa peduli. Jadi
Hadis ini sungguh sangat menekankan kita untuk haram hukumnya kita berbuat tercelah kepada kedua orang tua kita, lagi-lagi kepada ibu kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya orang tua kita dari bangun pagi sampai larut malam selalu memikirkan kita bagaimana anaknya kita bisa menjadi orang yang terpandang ke depan. Tidak perlu menjadi orang yang banyak uang, tapi kebahagiaan yang harus diutamakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan juga di dalam sebuah ayat yang artinya, janganlah engkau berkata kepada orang tuamu. Dalam arti bahwasannya saja kita tidak boleh bisa mengatakan, apalagi kita mengatakan hal-hal yang dimana bisa menyakiti hati beliau. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video ini mungkin saya sampaikan beberapa poin-poin penting yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Mungkin menjadi salah satu pesan yang harus kita amalkan, karena bukan berarti ini sebagai tugas dalam mata kuliah kami, tapi ini juga sebagai acuan untuk mengubah mindset kita agar tetap terus patuh dan taat kepada kedua orang tua kita. Ingat, selagi beliau masih ada, hormatilah beliau, hargailah beliau, karena tanpa jasa-jasa beliau tak mungkin kita sampai ke titik yang paling kita rasakan saat ini. Jadi marilah kita sama-sama mendoakan kesehatan orang tua kita, maupun yang masih ada di dunia dan yang sudah tidak ada di dunia. Kita doakan semoga yang masih di dunia selalu dipelancar rezekinya, selalu diperkuat tubuhnya, selalu diperpanjang umurnya. Dan bagi yang sudah berada di alam baka, kita doakan semoga segala perilaku yang dilakukan di dunia ini, hal baik dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang baik bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, marilah kita doakan kedua orang tua kita, karena hanya kitalah yang paling ditunggu doanya oleh kedua orang tua kita di alam sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya meminta terima kasih kepada Ayah Cid sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan kita tugas ini, sebagaimana acuan kita untuk bisa mengetahui bagaimana cara kita berdakwah melalui sosial media, dan cara kita untuk mengetahui betapa pentingnya sebuah mubalik itu. Sekian, terima kasih.